Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi dinamika rotasi dengan Bu Ida di sini. Untuk kali ini, Ibu akan sampaikan materi tentang momentum sudut. Saat kita belajar momentum sudut, ini analogi saat kita belajar tentang gerak translasi. Jika momentum sudut itu berlaku pada gerak rotasi, tetapi kalau momentum linier itu berlaku pada gerak translasi. Ingat bahwa momentum linier itu P sama dengan M dikali V. Sedangkan momentum sudut itu dapat kita turunkan persamaannya dari persamaan momentum linier. Momentum sudut itu disimbolkan dengan L. Besarnya sama dengan jari-jari putarannya, ya, jari-jari lingkarannya, lintasan lingkarannya dikali dengan momentum liniernya. Karena momentum linier itu sama dengan M kali V, maka dapat kita masukkan di sini R dikali M dikali V. Sedangkan kita juga sudah punya persamaan saat kita belajar tentang gerak melingkar, hubungan antara V dengan omega atau kecepatan sudut, bahwa V sama dengan omega dikali R. Sehingga persamaan momentum sudut di sini menjadi R dikali M dikali V. V-nya diganti dengan omega R. Kita masukkan omega dikali R. Maka persamaan L-nya, momentum sudutnya menjadi M dikali R kuadrat dikali omega. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah punya persamaan bahwa M dikali R kuadrat itu sama dengan momen inersia atau I. Sehingga persamaan L-nya atau momentum sudutnya menjadi I dikali omega. Dengan L di sini menyatakan momentum sudut, I itu momen inersia, dan omega itu adalah kecepatan sudut. Satuannya kecepatan sudut adalah radian per sekon. Kita lanjutkan, masih dengan momentum sudut. Kita lihat persamaan atau bagaimana hukum kekekalan momentum sudut. Pada saat kita belajar tentang gerak translasi, kita juga punya mengenai hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum itu pada saat kita belajar gerak translasi, bahwa momentum sebelum tumbukan itu besarnya sama dengan momentum setelah tumbukan. Begitu juga halnya di dalam belajar gerak rotasi, kita akan mengenal juga tentang hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini menyatakan bahwa jika momen gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka besar momentum sudutnya itu sama dengan konstan. Konstan artinya tetap. Saya contohkan, misalnya di sini ada CD piringan, 2 buah CD piringan, di mana di masing-masing CD piringan tersebut ada sebuah tetesan lem di sini, sehingga ketika masing-masing kedua CD piringan ini bergerak berputar, maka tetesan lem tadi itu memiliki kecepatan sudut omega 1, dan tetesan lem kedua itu memiliki kecepatan sudut omega 2, sedangkan momen inersia pada lem pertama itu adalah I1, momen inersia pada lem kedua adalah I2. Maka nanti ketika CD tersebut bergabung menjadi satu sistem seperti ini, keadaan kedua, ini adalah tetesan lemnya,
Maka kedua CD ini akan berputar bersama-sama, tentunya dengan kecepatan sudut yang sama pula. Omega 1 besarnya sama dengan omega 2, sehingga kecepatan sudutnya di sini adalah omega aksen. Nah, keadaan pertama ini adalah keadaan sebelum, dan keadaan kedua ini adalah keadaan sesudah. Sehingga nanti di sini berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana nanti besarnya L itu adalah konstan. Sebelum sama dengan sesudah. Nah, yang sebelum di sini adalah I1 kali omega 1 ditambah I2 kali omega 2 sama dengan I1 ya, ini I1 kali omega 1, I2 kali omega 2 sama dengan I1 ditambah I2 dikali omega aksennya. Nah, ini adalah persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Kecepatan sudut aksen di sini adalah kecepatan sudut setelah kedua CD tersebut bergabung. Nah, saya kira ini yang bisa Ibu sampaikan. Nanti untuk contoh soalnya mungkin bisa langsung diterapkan dari ini ya, contoh pembahasan hukum ini ya, kekekalan momentum sudut tadi. Tinggal ditambahkan angkanya masing-masing. Kalau masing-masing angkanya sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke persamaannya. Kita bisa mencari salah satu besaran yang ditanyakan. Bisa omega aksennya atau yang lainnya. Ya, saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Sementara ini dulu untuk materi-materi yang sudah Ibu sampaikan dari pertama ya, momen gaya, kemudian momen inersia sampai dengan momentum sudut. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas sudah Ibu share di Google Classroom, silahkan nanti dibuka, kemudian silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan lewat aplikasi Google Classroom. Saya akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.